pujian dan hormat hanya kami naikkan kepada-Mu. Allah yang memelihara kami dengan sempurna, tidak pernah kami kekurangan sedikit. Kasih-Mu menjadi bukti kami, kemurahan demi kemurahan mengikuti langkah kami. Dan hari ini kami boleh bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan, karena kedahsyatan-Mu melingkupi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan di masa ini kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu maupun jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh mendapatkan kasih karunia Allah, dilawat dengan dahsyat dan luar biasa, dan berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, menawannya, sehingga kami tetap fokus hanya untuk kebenaran firman Tuhan saja. Kami tidak izinkan kuasa lain selain Kristus tinggal di dalam ruangan ini maupun dalam ruangan hati kami. Kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Allah saja yang menaungi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk oleh saudara. Terima kasih untuk praise and worship yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tidak perlu perkenalan karena saya bukan pertama kali di sini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ana, Pak Sianipar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu kemarin, waduh, tanggal 11 lah, barengan gitu ya. Ternyata di sini pagi, saya sore, nanti sore mengisi. Dan saya pikir dengan menggunakan tema yang sama, saya mau bicarakan tentang the power of gratitude atau makna atau kuasa dalam mengucap syukur. Tetapi saya berubah, ya. Ini nanti saya bawakan sore nanti di sentro. Di sini berubah untuk menjadi pahlawan. Ada slide-nya ya, menjadi pahlawan bagi Kristus. Saya mau, kenapa harus berubah? Saya nggak tahu kalau ini ulang tahun kedua. Jadi ya sudah, saya sudah siapkan ini dan saya yakin itu rencana Tuhan. Karena dalam pujian-pujian yang dinyanyikan oleh worship leader tadi, itu ayat-ayat yang saya tampilkan. Jadi ya puji Tuhan, berarti saya harus mengungkapkan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melihat 2 tahun berjalan saat ini, bukan waktu yang lama, tetapi juga bukan waktu yang pendek. Kalau kita melihat 2 tahun ini dengan jerih payah yang sedemikian rupa, siapakah yang paling berjasa untuk gereja kita di tempat ini? Apakah Pak Anang, Pak Sianipar, atau keluarga mereka, atau kita semuanya? Siapakah yang paling berjasa? Dan saat ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana menjadi pahlawan. Kalau kita sering melihat pahlawan Kristus, Yesus adalah pahlawanku. Kemudian apalagi ada pahlawan yang lain. Tetapi yang saya minta di sini adalah bagaimana kita menjadi pahlawannya Allah. Bisa atau enggak? Bisa? Nah, oke, puji Tuhan kalau saya punya keyakinan seperti itu. Kita yang menjadi pahlawan Allah, berarti peran kita, berarti kekuatan kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Karena pada dasarnya setiap orang kalau ngomong pahlawan dari kamus bahasa Indonesia, itu adalah orang yang berjasa. Orang yang berjasa. Tetapi kita tidak melihat seperti itu. Kita melihat bagaimana kita menjadi pahlawan Allah. Apakah Tuhan tidak berkuasa sehingga perlu pahlawan? Apakah Tuhan tidak berkuasa kalau dia memerlukan pahlawan? Kalau lihat dari ayatnya Hakim 5 ayat 2, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk melawan orang-orang Edom? Apakah Tuhan tidak mampu melawan orang-orang Midian sehingga dia membutuhkan pahlawan-pahlawan baru di Israel, dan orang-orang itu sudah siap sedia untuk menjadi pahlawan? Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup melakukan segala macam cara. Allah sanggup berkuasa untuk itu. Kenapa dia masih memerlukan pahlawan di dalam kehidupan kita? Dan siapakah yang disebut sebagai pahlawan Allah ini? Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita mampu untuk menjadi pahlawan? Ya, kita akan lihat lagi ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat coba ayat yang pertama. Tentara Kristus.
Apa yang kita butuhkan? Kalau kita ngomong pahlawan, itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Orang yang karena keberaniannya dia berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini ditujukan kepada seorang yang bernama Gideon. Kita tahu kisah ini. Pada saat mereka dikepung oleh orang-orang Midian, harta mereka, ternak mereka, hasil bumi mereka itu dirampas. Dan orang begitu takut, orang begitu khawatir dengan orang-orang Midian sehingga mereka bersembunyi di gua-gua. Mereka bersembunyi dari jauh jangkauan orang-orang Midian. Tetapi pada saat itu malaikat Tuhan menampakkan di Ofra kepada seorang yang namanya Gideon, dikatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dari mana kata pahlawan? Kalau kita mengatakan pahlawan tadi orang yang menonjol karena keberaniannya, ini Gideon sedang bersembunyi di dalam pengirikan. Dari mana kata pahlawan itu? Kau dikatakan pahlawan yang gagah berani? Sudah sangat jauh. Bahkan pada saat malaikat Tuhan mengatakan ini, Gideon sendiri juga tidak yakin dengan keberadaannya. Dia merasa begitu lemah, dia merasa begitu kecil, dia merasa tidak berdaya. Gideon merasa tidak layak untuk menyandang hal ini. Tidak pantas untuk disebut sebagai pahlawan. Lalu apa yang dikatakan pahlawan? Apakah seperti yang dibicarakan orang, bahwa orang yang menunjukkan keberaniannya? Sudut pandang pahlawan itu berbeda dengan sudut pandang manusia dan Allah. Kalau kita melihat sudut pandang Allah, adalah pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya. Kalau dari sudut pandang Tuhan, next, itu adalah orang yang bersedia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Orang yang disebut pahlawan menurut Tuhan adalah pribadi yang bersedia melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, meski ia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kalau dari definisi ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Gideon bisa, kalau dia melaksanakan tugas yang diberikan Allah, walaupun dia sangat takut, walaupun dia sangat khawatir, ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan, ada ketidakberdayaan, dari sudut pandang Allah, dia bisa disebut sebagai pahlawan. Dari sini bisa dimengerti dulu, karena kita akan menjawab kepada yang lain. Jadi paradigma kita berubah dulu. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya, membela negara dan seterusnya. Dan itu sudah ditanamkan kepada kita sejak kecil, sejak SD. Saya ingin menanamkan kepada Bapak Ibu Saudara satu pengertian yang baru menurut Allah, pengertian pahlawan, yaitu orang atau pribadi yang bersedia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, meski ia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Gideon tadi saya katakan takut karena dia adalah orang yang paling muda. Dia takut dari bangsa yang terkecil, dari kaum yang terkecil, dari keluarga yang terkecil, dari suku yang terkecil. Nggak ada yang dapat diunggulkan, nggak ada yang dapat dibanggakan. Bukankah kadang kita juga seperti itu seringkali? Dan kita self-pity mengasihani diri sendiri, sehingga kita aduh kurang mampu. Saya bulan lalu berbicara tentang self-talk, dan itu sangat luar biasa. Kalau Pak Anang kasih kesempatan lagi, saya akan membicarakan self-talk di tempat ini. Self-talk itu psikologi, Pak, tetapi di firman Tuhan itu luar biasa kedalamannya, sehingga apa saja yang ada di situ, teori-teori psikologi masuk semuanya. Ya mereka sumbernya dari Alkitab pasti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada orang yang disebut pahlawan, ada orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak berdaya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi pahlawan Allah? Karena kita sudah mengakui bahwa kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita seperti terkecil, dari bangsa terkecil, minoritas lagi, ya seperti Gideon pada waktu itu. Tapi Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara, hai pahlawan yang gagah berani. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pahlawan Allah? Atau bagaimana kita bisa dipilih untuk jadi pahlawan Allah? Yang pertama adalah kita membuat satu panggilan surgawi itu dalam tujuan hidup kita. Next,
Kita memilih panggilan surgawi itu sebagai tujuan hidup. Ini ayatnya tadi sudah dinyanyikan pujiannya. Ini yang pertama. Setiap orang punya tujuan. Kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup, kita tidak bermakna. Oleh sebab itu kita punya tujuan hidup. Dan apa yang menjadi tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Cita-cita yang kita tanamkan di waktu kecil itu adalah bagian dari cita-cita hidup. Dan aktivitas kita yang kita lakukan untuk memperoleh hal itu adalah aktivitas menuju pada tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Sekarang kita menyatakan bahwa membuat panggilan surgawi itu sebagai panggilan tujuan hidup kita. Ya, ayatnya di Filipi 3:14. Itu sebagai bagian tujuan hidup kita. Karena panggilan surgawi bukan panggilan yang khusus ditujukan kepada Pak Anan, kepada Pak Sianipar saja, tetapi kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi situasimu, apapun posisimu, apapun kedudukanmu, berapapun usiamu, panggilan surgawi ini bukan panggilan kepada hamba-hamba Tuhan, bukan panggilan kepada gembala, tetapi kepada setiap orang. Oleh karena itu responi dengan iman. Jadikan panggilan surgawi ini sebagai tujuan hidup. Bis kota itu ada tujuan, ya. Ada land A, land B, land C, itu punya tujuan dan berakhir di terminal. Antar kota, antar provinsi. Jangankan itu pesawat udara, kapal di laut punya tujuan. Mereka tidak melayang-layang di udara. Ada koordinat tertentu yang mereka harus tempuh sehingga bisa mendarat. Kapal di laut tidak kekurangan, tidak kehilangan arah walaupun di tengah-tengah lautan terombang-ambing oleh ombak, tetapi punya tujuan. Tadi saya katakan kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup, maka hidup kita itu menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu panggilan surgawi ini jadikan sebagai tujuan hidup dalam kehidupan kita. Di mana? Di marketplace. Bapak Ibu Saudara, saya bukan hamba Tuhan, saya tidak pernah menjadi pendeta. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mempercayakan. Kadang-kadang memang jadwalnya penuh. Seperti itu. Panggilan surgawi. Memang di posisi saya seperti ini. Tetapi di posisi di marketplace Anda, itu juga menjadi panggilan surgawi. Harus bersedia. Paling tidak kita menceritakan bagaimana Yesus hidup dalam kehidupan kita. Paling tidak kita menjadi bagian dari Kristus. Supaya Kristus itu bisa dilihat oleh orang banyak. Amin. 2 Korintus 3:3. Next, saudara. Ya. Karena kita ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Itu adalah satu panggilan di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus mudah dikenali karena kebaikannya, karena Kristus dikenali pada waktu hidup dengan kasihnya, karena Kristus pada waktu itu hidup dikenali dengan mujizatnya, maka itu juga menjadi cerminan dalam kehidupan kita, kasih kita, perbuatan kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat Allah itu dalam hidup ini. Tunjukkan kepada orang lain. Karena kita adalah surat yang terbuka, yang ditulis bukan kepada Allah batu di zaman perjanjian lama, tetapi zaman perjanjian batu di dalam hati kehidupan, dan perjanjian baru di dalam hati kita. Jadi apapun yang tertulis dalam kehidupan kita, dan kasih Kristus, cerminan kasih Kristus. Yesus yang sangat terbuka dengan karya yang menyelamatkan manusia. Bahkan dia datang ke dunia membukakan rahasia surga kepada setiap orang. Sehingga dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, terus bagaimana kalau kita mengatakan hidup kita
sebagai surat yang terbuka. Ya, coba next satu. Oke. Kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita yang pertama. Bapak Ibu Saudara, di sini saya sebutkan ada surat pribadi Mark Twain 1875 mempunyai nilai nominal yang terjual seharga $33 US dollar. Ini adalah surat pribadi yang ditujukan kepada anaknya. Langka, tahunnya juga tahun lama. Itu sekian itu. Kemudian tulisan dari Tom Sawyer biasanya berharga $1.200 sampai $1.500 per halaman. Per halaman loh ya, bukan per buku. Surat cinta, surat pribadi. Bisa di googling. Itu mahal. 33.000 dikurs dengan 14.000, hampir setengah miliar kalau tidak salah. Hanya sebatas surat. Kalau kita ini adalah surat pribadinya Yesus, kalau kita ini mengaku sebagai surat cintanya Yesus kepada dunia, bisa nggak dibayangkan betapa berharganya? Bisa nggak dibayangkan betapa nilainya yang tak terhingga? Karena untuk menjadikan kita sebagai surat itu, kita ditebus dengan darahnya sendiri. Hal yang sangat luar biasa. Surat Kristus itu mencerminkan kisah cinta tentang Yesus. Kita izinkan Yesus menulis cinta-cintanya kepada dunia melalui kita. Kita cerminan dari pribadi Yesus. Apa yang Yesus inginkan tercermin dalam kehidupan kita, sehingga bisa dilihat orang. Guratan apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita? Apakah guratan pena itu adalah kasih? Apakah guratan pena itu adalah karunia? Apakah guratan pena yang kita berikan kepada orang lain itu adalah hal-hal yang luar biasa yang penuh dengan kebaikan? Ataukah sebaliknya, guratan pena yang kita lakukan, yang kita berikan itu adalah guratan-guratan pena yang penuh dengan kebobrokan, pembangkangan, penolakan, pengkhianatan. Orang melihat dari siapa surat itu akan terlihat. Kalau kita mengaku sebagai surat Kristus, itu yang mencerminkan pribadi Yesus, kisah Yesus dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah mencerminkan kemuliaan Kristus, menjadi bercahaya. 2 Korintus 3:18 mengatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bercahaya, mana ada salon kecantikan, klinik yang bisa memberikan wajah kita bercahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, habis menjumpai dengan Allah setelah keluar dari Mesir, dikatakan apa? Musa berseru dengan cahaya yang luar biasa wajahnya. Cahaya kilo ke kilo. Raut mukanya pada waktu turun Gunung Sinai adalah raut yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel pada waktu sampai ketakutan melihat raut muka Musa. Apakah kita mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita? Ataukah hidup kita yang sudah tercapik-capik dengan segala macam hal di dalam kehidupan kita? Kalau kita menghidupi panggilan surgawi sebagai tujuan hidup kita, dan surat Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu adalah jalannya. Jadikan panggilan surgawi itu sebagai tujuan hidup. Dan panggilan surgawi bukan panggilan khusus, tetapi panggilan yang ditujukan kepada setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara, berapapun usianya, mau menjadi pahlawan Kristus
satu yang pertama maksud saya adalah menghidupi panggilan surgawi itu sebagai tujuan hidup. Yang kedua adalah memiliki agenda yang sama dengan agenda Tuhan. Next. Kenapa kok kita memenuhi agenda Tuhan dengan iman? Karena pada saat kita memiliki banyak agenda dalam kehidupan kita, kita memiliki banyak keinginan, kita memiliki banyak cita-cita, kita memiliki banyak aktivitas dalam kehidupan kita, bahkan selama 6 hari aktivitas kita untuk kita. Lantas bagaimana kita bisa mensinkronkan dengan agendanya Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah merespon panggilan surgawi itu menjadi tujuan hidup, yang kedua langkahnya adalah menyamakan dengan agendanya Tuhan, atau boleh saya katakan menggenapi agendanya Tuhan. Bagaimanapun caranya, saya orang sekuler, saya masih bekerja, tetapi saya mencoba untuk menghidupi setiap panggilan itu. Hampir tidak beristirahat kadang-kadang seperti itu. Kita memenuhi agenda Tuhan dengan iman, yaitu melepaskan agenda pribadi kita untuk memenuhi panggilan surgawi. Kalau panggilan surgawi itu menjadi tujuan hidup, maka agendanya Tuhan itu menjadi aktivitas hidup kita. Bisa dibayangkan? Kalau kita mau melepaskan agenda pribadi di dalam aktivitas kita, karena Tuhan kehendaki. Nanti saya akan berikan contoh supaya kita bisa lebih memahami agendanya Tuhan itu apa, agenda kita apa, dan kita bisa koneksikan dengan kehidupan kita. Saya pengennya hari ini istirahat, tapi saya kesini, itu agendanya Tuhan yang saya genapi, bukan agendanya Pak Anan. Ya, itu salah satu contoh. Tapi kalau saya memberikan contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yusuf dan Maria. Yusuf, bapaknya Yesus dan Maria, pada waktu itu kenapa kok menjadikan agendanya Tuhan yang digenapi? Setelah Yusuf tahu bahwa Maria hamil, dan dia mengatakan, bukan dari saya hamilnya. Next. Yusuf memiliki rencana untuk menceraikan Maria, karena bertunangan itu sudah dianggap. Ya. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 20 dan 21 begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, dan ia melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah tahu Maria hamil, aku gak mau. Dia hamil dari siapa? Agenda pribadinya Yusuf adalah, aku mau ceraikan dia secara diam-diam supaya tidak menjadi malu, tidak menjadi aib. Dan niat itu sudah bulat, niat itu sudah matang. Tapi belum sampai pada rencananya, malaikat Tuhan menampakkan diri untuk mengambil Maria dalam mimpi sebagai istrinya. Apakah Yusuf tahu dan percaya? Kalau dikatakan aku percaya mimpi, itu belum ada bukti. Tetapi Yusuf menerima dengan iman bahwa itu datangnya dari Allah. Aku tidak menceraikan Maria, dengan segala resiko yang dihadapi. Dia melepaskan agenda pribadinya dan melakukan agendanya Tuhan. Yang kedua, pada waktu Musa, dia dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Saya tahu bahwa Musa adalah seorang yang pandai. Walaupun di ayat ini dikatakan Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi tidak ada yang menyangka kalau Musa ini pandai. Kenapa? Dia dididik di Universitas Mesir yang luar biasa. Dia adalah calon-calon pangeran Mesir, pangeran Mesir. Dan saya yakin dalam percaya seorang pangeran memiliki kemampuan yang luar biasa. Seorang pangeran bukan orang yang bodoh. Dia memiliki ilmu perang, ilmu strategi, ilmu yang lain, politik, ekonomi.
Dia kuasai. Tuhan memanggilnya. Dia mungkin berpikir pada saat Tuhan memanggil aku dengan orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, berarti saya harus turun tahta, turun derajat dari seorang penguasa Mesir untuk menjadi budak. Karena pada waktu Israel jadi budak. Siapa yang mau? Saya ini pangeran, saya pemimpin, harus menjadi budak, menjadi pemimpinnya budak. Kalau salah pasti dihukum dan bisa berujung kepada kematian. Makanya dia berusaha menolak. Aku ini berat lidah. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Musa selanjutnya dia menerima agendanya Tuhan, itu dilakukan di dalam hidupnya. Dia meninggalkan tahta Mesir dengan caranya sendiri, dan Tuhan juga beracara di situ. Dia meninggalkan segala kemuliaan Mesir dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala langkah kehidupannya, tujuan hidupnya, semua diserahkan untuk memenuhi panggilannya. Sampai dia mengatakan kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang sangat terkenal. Tadi juga sudah dinyanyikan. Jangan bro, ayatnya sudah keluar duluan. Apa yang Tuhan mau berikan agenda dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara? Saya yakin sudah ada panggilan sendiri-sendiri. Tinggal Anda mau responnya atau tidak. Menjadi pahlawan bukan Pak Anang dan Pak Janipal sampai ulang tahun yang kedua. Tetapi kita semua bisa menjadi pahlawan. Bisakah kita meresponi panggilan itu dalam kehidupan kita? Apapun yang Tuhan mempercayakan, engkau diberikan. Engkau diberikan dengan karunia, engkau diberikan dengan talenta, engkau diberikan dengan kemampuan, engkau diberikan dengan apa yang spesifik yang Anda bisa tunjukkan. Kalau belum tahu, lihat, nanti teman-teman akan melihat mana yang spesifik yang Anda punya. Kembangkan itu. Sama seperti orang yang diberikan talenta, bukan disimpan, dipendam, tetapi terus digali, terus dinaikkan potensi, dimaksimalkan potensinya, sehingga itu menjadi hal yang luar biasa. Anda menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Karena pahlawan Allah tadi definisinya adalah orang yang mau menerima panggilan, melaksanakan setiap perintah Tuhan, walaupun dia memiliki kekurangan, walaupun dia memiliki keterbatasan di dalam hidupnya, tetapi dia berkata, aku ini pahlawan. Kita bisa berkata, aku ini pahlawan Allah. Kalau suami bunyi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, ya kan? Sudah ada, kita ditanamkan untuk menjadi pahlawan Kristus. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan pribadimu, terima dengan imanmu. Jangan kita mengatakan, aku tidak pantas. Karena Yusuf pun, karena Gideon pun juga melakukan hal yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Allah tidak melihat keadaan kita sekarang. Sekali lagi, Allah tidak melihat keadaan kita sekarang. Apa yang dilihat Allah? Allah hanya memandang kepada tujuannya di dalam hidup kita. Allah hanya memandang tujuannya dalam hidup kita. Gak lihat keadaanmu, gak lihat kekuranganmu, gak lihat ketidakmampuanmu, tetapi dia mempunyai tujuan kepada Bapak Ibu Saudara, dan itu yang dilihat Allah dalam hidup kita. Mau gak kita merespon jalan, melepaskan agenda pribadi kita dan melakukan agendanya Tuhan? Next, ya. Yang ketiga, bangkitlah para pahlawan. Nah, ini harus dibangkitkan. Kita sudah tahu tujuan hidup, kita melepaskan agenda hidup, tetapi kalau kita tidak dibangkitkan jiwa roh kita sebagai pahlawan, tetap lempem. Kenapa? Banyak saya di perusahaan, banyak orang yang diberi kemahiran untuk memadamkan api sebagai firefighter ya.
Tetapi pada saat ada api, wedi. Itu yang banyak terjadi. Kenapa? Harus digembleng, harus dicobakan dengan latihan dengan api yang benar-benar api. Sama, kalau kita menjadi pahlawan, kita harus dibangkitkan jiwa pahlawannya. Yoel menulis di dalam Yahudi 9:10, maklumlah hal ini di antara bangsa-bangsa bersiap untuk memerangi kerana para pahlawan. Suruhlah prajurit Tobir maju, tempatlah mata bajang menjadi pedang dan pisau-pisau memangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara tidak berdaya? Saudara punya kelemahan? Katakan, aku ini pahlawan. Oh, kok diam? Saya nih kaku, enggak menakutkan. Katakan, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Amin. Di sini sekali lagi bahwa saudara dikatakan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, itu dikatakan sebagai pahlawan. Let the weak say, I am strong, I am a hero. Dan itu biar terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang harus menjadi pahlawan. Oleh karena itu, hal yang pertama, rubah paradigma kita. Pandangan kita mengenai pahlawan. Karena pandangan kita, sudut pandang kita tentang pahlawan itu berbeda dengan sudut pandang Allah sebagai pahlawan. Next. Apa sudut pandang Allah di dalam kita? Kita dilihat Allah sebagai sosok pribadi yang menggambar, sebagai puncak kejenius dari kreativitasnya. Kita ini luar biasa, masterpiece, dan sebagai yang karya yang luar biasa, kita tidak berharga. Sangat berharga. Karena apa? Ditebus dengan darah Kristus sendiri. Sampai jam berapa ya? Boleh terus ya? Oke. Kemudian kita juga kompeten. Kenapa dengan darah Kristus tadi saya katakan sebagai surat terbuka, surat yang mahal, ini juga mengulas dan membuktikan bahwa kita ini adalah sangat berharga, sangat besar nilainya. Dan kita dikaruniai Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, betul. Tetapi juga tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa. Dan kuasa itu yang memampukan kita untuk melakukan berbagai macam hal. Dan menjadikan kita pahlawan yang luar biasa. Itu yang harus kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita temukan dalam kehidupan kita. Rubah paradigma kita yang mengatakan aku ini lemah dan tidak berdaya. Filipi 4 dikatakan melupakan, saya ayatnya gak kita baca ya. Aku melupakan semua apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Yesus Kristus. Berlari kepada tujuan, menggenapi tujuan hidup kita, melepaskan agenda pribadi dan mendapatkan agendanya Tuhan. Yang ketiga, ayo kita bangkitkan jiwa kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus yang luar biasa. Yakinlah kita. Biarlah Tuhan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bangkitkan jiwa pahlawan dalam diri kita dengan cara mau melakukan kehendak Tuhan di dalam generasi kita, di masa kita, di era kita, di generasi kita. Kenapa saya katakan begitu? Ada generasinya Pak Anang, ada generasi saya, misalnya mungkin sebanding ya. Ada generasi adik-adik, orang-orang muda. Ada generasinya Bapak, mungkin Bapak sudah umur saya sama. Di generasi kita, di level kita, di seusia kita, di marketplace kita, bangkitkan jiwa pahlawan. Jadi bukan, generasi ini Pak Gembala. Bukan, tapi di generasi kita, kita punya panggilan yang sama. Saat ini kita panggilannya di kampus. Lakukan panggilanmu yang sangat di kampus, itu di generasimu. Saat ini kamu lakukan di anak SMA, menjadi istilahnya marketplace-mu SMA, lingkungan SMA. Itu generasimu. Lakukan di dalam generasimu. Jadilah pahlawan di dalam generasimu.
Jadi bukan panggilan surgawi untuk hamba Tuhan, untuk Pak Gembala. Enggak. Di generasimu, lakukan sesuai dengan panggilan surga. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan merasa diri kita tidak layak. Tadi ayatnya ada enggak ya? Coba verifikasikan enggak? Coba next. Kembali terus. Saya lupa. Oh bukan, terus ke depan. Maju. Oh sorry, saya mau kembali sih. Next. Oh enggak ada, oke. Filipi 3:14. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan berlari pada tujuan. Kita harus move on. Jangan menganggap diri kita tidak layak. Kita harus seperti Yusuf. Walaupun belum tahu agendanya Tuhan dalam kehidupannya, dia harus melakukannya. Tidak menceraikan Maria. Ya, ketiga. Yang keempat adalah asah mata bacamu. Tadi di dalam Yoel 3:10 ada kalimat mengatakan asah mata bacamu dengan menjadi pedang ya. Ayat dulu tidak apa-apa tapi itu yang disebut mata baca apa? Yang disebut sebagai pisau pemangkas apa? Kita diminta oleh Allah sebagai pahlawan punya senjata. Senjata itu harus diasah. Kalau kita tidak mau senjata, kita harus buat senjata. Karena mata bajak, pisau pemangkas menjadi tombak dan pedang. Artinya apa? Tuhan kasih karunia. Tadi kan kita mau persiapkan diri. Itu yang harus kita asah dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita tingkatkan kemampuan kita. Ada punya keahlian apa, talenta apa, karunia apa. Asah menjadi senjata. Senjata untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk membunuh orang. Senjata untuk meninggikan nama Tuhan, karena kita surat yang terbuka. Dengan keahlianmu, dengan kemampuanmu, engkau menjadi luar biasa dan lihat banyak orang. Sopo sih? Jemaat kasih karunia. Itu Tuhan mau berbicara kepada kita. Karena saya yakin setiap kita punya talenta yang harus kita asah. Di sekuler kita melihat ada istilahnya 3C ya. Tetapi 3C di sekuler itu berbeda dengan 3C yang ada di dalam yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita membaca dari karakter dulu, komitmen, baru kompetens. Di sekuler, kalau kita interview, isopo punya keahlian apa? Punya sertifikasi apa? Bisa kelas nggak? Misalnya seperti itu. Punya kompetensi accounting misalnya, atau apapun juga kompetensi di depan. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Di dalam kekristenan kita lihat karakternya dulu. Kita lihat Daniel bagaimana dia dipilih oleh Allah. Dan karakternya sudah sangat luar biasa. Dia memisahkan diri untuk tidak makan makanan raja, untuk tetap beribadah, bersujud 3 kali sehari. Dan itu melakukan dan ditunjukkan kepada setiap orang menjadi karakter. Dan dia karakter Allah yang hidup di dalamnya. Sehingga banyak orang yang tidak suka. Sampailah kepada 2 singa. Itu adalah yang kita lakukan ya maksudnya yang kita ketahui. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi karakter ini yang ditunjukkan. Karakter Kristus ini sebagai surat yang terbuka yang ditunjukkan. Apapun resikonya. Seperti halnya Daniel. Walaupun mengantarnya sampai kepada 2 singa. Kemudian yang kedua adalah komitmennya. Seringkali komitmen ini dilupakan. Kita tidak sabar dengan waktu. Pengennya instan. Daniel melakukan untuk belajar tetap bukan 2 hari. Dia belajar sungguh-sungguh 3 tahun. Komitmen di dalam kerajaan. Sampai pada akhirnya dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Daniel 1 ayat 17 itu adalah kompetensi. Kepada orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai bahasa penglihatan dan mimpi. Yang 17-20
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian ditanyakan kepada raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu untuk mencapai dan seterusnya. Ini kompetensi. Kalau kita sudah melakukan karakter kita benar di hadapan Allah dan kita tetap konsisten melakukannya, kita komitmen melakukannya, maka kita akan diberikan oleh Allah yang lebih besar, yaitu kompetensi. Itu hadiahnya. Jadi kalau kita mau mengasah keahlian kita, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya apa? Semakin tajam. Keahlian dalam bidang organ pemain keyboard, semakin diasah semakin tajam. Tetapi saya tidak mau hanya di lingkup gereja. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, asah. Walaupun orang lihat anak cuma asal misalnya, anak cuma asal, tetapi kalau itu diasah luar biasa. Marketing membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan di dalam negosiasi, di dalam personal skill dan seterusnya. Dan ini perlu diasah. Asallah semua karunia yang Tuhan berikan, komitmen melakukannya, dan hasilnya akan luar biasa dalam kehidupan kita. Hidupi panggilan surgawi dalam hidup kita. Hidupi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat 10 kali lebih cerdas kalau kita mau sungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi untuk menjadi pahlawan adalah kita harus memenuhi panggilan surgawi sebagai tujuan hidup, melepaskan diri agenda kita dan melakukan agenda Allah dengan iman. Asalah mata bacamu, kemudian dengan bangkitkan jiwa pahlawan dan asah dengan mata baca keahlian dan kemampuan kita. Tetapi saya nggak tahu ada direspon atau tidak. Ya kan? Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa Allah memiliki rencana-rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap pribadi. Yaitu rencana yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap pribadi. Pertanyaannya adalah, setiap pribadi mengambil rencana Allah dan menggenapi dalam hidupnya atau tidak? Itu bukan urusan Tuhan. Itu adalah urusan setiap pribadi. Anda mau mengambil rencana Allah, menggenapi dalam hidup Anda sendiri, ataukah sekedar rencana Allah? Bapak, Tuhan itu rencanamu, bukan itu rencana. Aku punya rencana sendiri, aku punya agenda sendiri. Ketahuilah, Tuhan atau sebelum dunia diciptakan, apa Anda belum lahir pun Tuhan sudah tahu di ujungnya. Jadi kalau kita yang tidak tahu apa-apa, mempercayakan yang sudah memahami awal dari akhir dari awalnya, kenapa kok kita harus menjadi orang yang dongok atau apa itu, yang berusaha untuk menjaga hidup kita sendiri? Lebih enak mempercayakan. Ya. Pakai masker pada waktu masa pandemi, banyak orang yang nggak mau naik OTG kan, orang tanpa gejala, nggak merespon, tapi begitu kena masalah. Terus gimana hubungannya, Pak? Yang bahaya di dalam menjadi pahlawan ini adalah orang yang tidak punya hasrat, orang tanpa hasrat, orang tanpa keinginan, orang tanpa gairah. Kenapa? Banyak firman Tuhan disampaikan hanya untuk didengar dan indah di telinga, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Makanya saya katakan tadi, bukan tergantung kepada Allah. Allah sudah memiliki rencana yang luar biasa. Anda mau ambil, mau lakukan atau tidak, bukan tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung kepada setiap pribadi. Amin. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya bilang, kursi itu, silakan. Kalau ada acara, saya serahkan acaranya atau gimana? Ya, kita tutup doa dulu aja, nanti setelah dulu serahkan. Kita tentukan diri. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah saya sampaikan? Oh, tidak hal yang mustahil. Kita adalah pahlawan Kristus. Kalau kita mau menghidupinya, mungkin kita merasa kecil, mungkin kita merasa tidak berdaya, kita merasa begitu lemah. Tetapi ketahuilah, pada saat kita mau merespon setiap panggilan Allah, melakukannya dalam kehidupan kita, kita adalah pahlawan Kristus. Walaupun kita memiliki kekurangan, walaupun kita memiliki kelemahan, ketidakberdayaan, seperti Gideon yang harus sembunyi, orang yang menjadi pengecut, tetapi oleh Allah dalam kacamata Allah, dia adalah pahlawan yang luar biasa, pahlawan yang gagah berani. Dan itulah kita. Kita mungkin tidak dipandang oleh orang dunia, sobat sih, kaum minoritas, kaum yang terkecil, gereja kecil, tidak berdaya, dipandang sebelah mata. Rubah paradigma. Kita tidak melihat orang memandang kita bagaimana, tetapi yang terlebih penting bagaimana Allah memandang kita. Bukan orang dunia memandang kita. Dan kita adalah sosok yang sangat berharga di mata Tuhan. Hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ada. Kita sangat berharga di mata Allah. Dan kita adalah pahlawan Kristus. Saya sudah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.